Ya, nggak kerasa kita sudah sebulanan bersama dengan dunia peternakan sederhana saya. Dan nanti kedepannya saya punya rencana atau sedikit perubahan dalam konten yang saya bagikan di channel YouTube sederhana saya, yang mana akan ada beberapa rutinitas seperti baca buku dan mengangkat beban. Karena bagi saya sebagai seorang peternak itu tidak selamanya kita berhenti dalam dunia pendidikan atau berhenti belajar. Ditakutkan nanti perkembangan zaman kita bakalan ketinggalan tentang informasi dan hal-hal yang lainnya yang bisa menguntungkan, yang bisa mendapatkan pemasukan. Ya, itulah otak-otak gimana kita mendapatkan sesuatu yang lebih, ya namanya kita manusia butuh begitu. Ya, ngomong-ngomong saya punya juga tripod di sana. Ya, tripod itu sudah lama saya miliki, sudah bertahun-tahun sih, tapi agak gimana gitu saya menjelaskannya, agak jarang sekarang saya gunakan, tapi saya akan coba pakai untuk membuat konten tentang dunia peternakan, tentang membaca buku, tentang mengangkat beban. Ya, salah satu hal yang menarik, ada 3 hal yang saya kembangkan di level kehidupan saya. Yang pertama itu gimana cara mendapatkan uang ataupun berbisnis. Yang kedua itu latihan fisik. Ya, latihan fisik itu angkat beban, yang mana ini demi kesehatan atau lebih mendapatkan mobilitas yang lebih baik di masa-masa tua mungkin. Dan di satu sisi juga ya mengupdate mindset atau dengan cara membaca buku. Hitung-hitung kita punya kesibukan di rumah, di peternakan, atau mungkin di kantor ya. Saya coba cari pengembangan diri karena memang waktu sekarang ini agak lumayan sempit sih bagi orang yang sudah punya pekerjaan seperti saya. Tapi bukan berarti itu sebagai halangan untuk tetap terus berkembang di masa-masa yang terbilang waktu itu susah kita bagi. Jadi demi masa depan dan impian yang ingin kita inginkan, ya kita harus berkorban waktu, tenaga yang lebih daripada yang lain. Meskipun pada kenyataannya ya kita kadang malas, kadang kurang mood, dan saya akui hal itu juga saya alami ya. Dan untuk kali pertama saya akan melakukan video face to face. Apakah monitornya bagus? Ya, sebenarnya saya punya sih, yang bisa kita gunakan. Kelihatan nggak? Ya, ginilah saya ke orang yang berada di balik layar, yang sering ngomong nggak muncul mukanya. Ngomong-ngomong, ini sudah ada beberapa perkembangan yang sudah saya benahi sedikit. Yang kalian bisa lihat ya, ya kalian tentu bisa melihat yang ini sih. Ini masih sementara pertengahan atau setengah jalan. Ini ada tiangnya sudah lumayan, sudah kemarin diisi oleh para pekerja. Tapi yang uniknya di sini saya mendapatkan sebuah masalah yang terbilang besar. Bebek saya nggak laku, tapi para pekerja sudah mulai meminta gaji. Kayaknya saya merogoh kocek dan mungkin mencari uang dimanapun bisa saya dapatkan. Setidaknya pembangunan tetap terus berjalan dan nggak mandek, karena saya yang takutkan ketika kita menghentikan pembangunan semacam ini, kedepannya kita akan malas atau gimana ya, kita butuh lagi sebuah dorongan yang kuat untuk memulai sesuatu. Seperti misalnya kemarin saya sempat latihan fisik secara rutin setahunan, tapi karena berhenti ya, untuk bangkitnya itu rasa-rasanya kita memiliki namanya perasaan, apalagi namanya itu, perasaan agak trauma sih. Ya, itu yang terbilang menyebalkan bagi kita sebagai seorang yang gimana gitu. Coba saya geser kameranya supaya stabil. Ya. Ya, mohon maaf jika ini di luar ekspektasi atau masih banyak yang perlu saya perbaiki sih. Karena ini hanya sebatas apa lagi namanya itu, sebatas belajar konten, belajar mengupload video. Ya, inilah kondisi saya dengan segala kekurangan dan segala hal yang perlu saya benahi dalam diri saya sendiri.
entah dalam hal disiplin, tentang ngomong mungkin saya masih lumayan belepotan sih ngomongnya. Tapi kedepannya akan ada perubahan karena itu hanya pembiasaan aja. Nah, inilah kondisi. Itu pondasinya, bukan pondasi sih. Itu slope-nya sudah lumayan. Ngomong-ngomong ukurannya ini 15 kali 30. Walaupun belum ada pemasukan yang stabil, kita masih ngegas saja untuk melakukan pembangunan. Tapi saya rasa kalian tidak boleh mencoba hal semacam ini yang seperti saya lakukan karena saya punya tabungan sih. Semua kalian punya tabungan sebelum memulai sebuah usaha dan mengetahui resiko daripada apa yang kalian lakukan. Entah kalian bertanya-tanya, melihat jaringannya, gimana pasarnya. Ya itu saya harap kalian memperhatikannya baik-baik dan nggak kejebak seperti saya. Ya walaupun pasarnya saya sudah ketahui, tapi ya gitulah sebagai seorang pemula. Perekonomian itu naik turun, apalagi inflasi, nilai rupiah anjlok dan pembeli itu merasa minder. Artinya nominal uangnya sedikit, tapi yang unik di sini itu adalah harga barang itu tetap melonjak, sehingga gimana ya, seperti pekerjaan kantoran misalnya, yang mana mereka itu memiliki pemasukan yang tetap, tapi 3 juta, tahun depan 3 juta juga naiknya sedikit, tapi nilai barangnya atau membeli bahan pokok itu sandang pangan itu gimana ya, agak susah kita mengimbanginya. Artinya seperti gini, uang yang 1 juta yang kemarin biasanya kita bisa beli telur, beli bebek, beli apapun kebutuhan sehari-hari, rupanya menjadi terbagi dua atau pembelanjaan semakin kurang, dan itu menyebabkan para pebisnis ataupun pengusaha semacam saya yang semakin berkembang tapi kesulitan mendapatkan pembeli atau ya pembeli secara banyak gitu. Itu yang terbilang merepotkan ketika nilai ekonomi atau daya belanja para warga atau masyarakat itu lagi lesu-lesunya. Tapi semua ke depannya nilai rupiah dan para pemerintah memperhatikan hal segokil ini. Ya walaupun beberapa kali mereka dikasih tahu sih, tapi masa bodoh. Tapi ya sudahlah, itu bukan urusan saya. Saya hanya sekedar berusaha dan melihat perkembangan dan mencoba mengikuti apa yang bisa saya lakukan sebagai masyarakat kecil atau rakyat biasa-biasa aja tentang dunia semacam ini. Tapi semua kalian baik-baik saja tentang krisis ekonomi, tentang masalah di negara kita tercinta. Tapi jangan lupa tetap kembangkan diri kalian, tetap berusaha belajar, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah hal nomor 1 untuk keluar dari kemiskinan, keluar dari masalah kehidupan, dan keluar dengan berbagai hal yang bisa kita selesaikan dengan baik-baiknya atau secara bijak. Karena dengan belajar seperti membaca buku itu bisa membuat kita lebih selektif membuat sebuah pilihan. Dan di satu sisi juga untuk kesehatan ya, kita belajar untuk angkat beban, karena angkat beban itu membuat ini lumayan sih 10 kilo, membuat kita tetap sehat dan bugar dan mobilitas tetap tinggi di usia yang 30 ke atas. Dan ngomong-ngomong saya usianya 30-an. Saya 30-an. Mungkin kalian gak percaya, tapi itu kenyataannya. Saya 30-an kawan. Ya, mungkin kalian bisa memperhatikan bahwa saya memiliki banyak hal, ya tentunya ada pengorbanan dan hal yang kita apalagi istilahnya itu, hal yang kita usahakan, seperti kita capek-capek dari pegawai kumpul uang baru kemudian memulai usaha, dan tiba-tiba usaha yang kita jalankan itu nggak berjalan dengan lancar. Itu terbilang sangat menyebalkan bagi saya. Tapi ya sudahlah, namanya kehidupan, kita hanya belajar dan memperbaiki apa yang kita lakukan ataupun kesalahan yang sudah kita nggak sengaja ataupun baik disengaja. Itu artinya kita lagi berkembang. Tapi yang menyebalkan di sini kita kekurangan uang ketika belajar. Kalau gagal, ya ngomong-ngomong kalau kita gagal itu kita mau menguras dompet seperti saya.
Dompet saya terkuras ketika belajar untuk memulai bisnis, memulai jaringan, memulai mengetahui pasar itu merogoh kocek. Sedikit bocoran, saya tiap hari itu mengalami namanya kerugian 1 juta per hari, dan itu hal yang membuat saya lumayan frustasi. Olehnya itu saya membuat konten semacam ini sebagai selingan atau selagi gimana gitu, mengurangi dampak daripada depresi mungkin atau bahaya yang bakalan mengintai sebagai seorang yang punya banyak masalah hidup. Dan semoga kalian bisa keluar dari masalah semacam ini atau masalah hidup dan bisa dipermudah ke depannya, atau bisa berpikir jernih di situasi yang menjepit. Oke, mungkin itu saja tentang dunia peternakan sederhana saya dan apa saja yang akan saya lakukan. Yang mana yang pertama itu tetap melakukan aktivitas beternak atau tentang usaha bebek, dan yang kedua itu lakukan latihan fisik karena saya sudah membuat dumbbell. Ya, ini dumbbellnya. Ya, ini dumbbellnya. Ya, tulisannya 15 kilo, tapi saya timbang menjadi 12 kilo saja. Ya, kurang 13 itu kurang berapa ya? Kurang 3 kilo. Karena ya gitulah, bukan tukang nggak punya pengalaman arsitektur, tapi ya kita hanya mencoba mencari alternatif yang murah. Itu hanya saya punya sedikit yang ini. Kalian bisa lihat ini koko sih. Saya sarankan jika kalian ingin membuat semacam ini, ya inilah cetakan daripada yang tadi itu, yang mana ini ya. Kalau kalian bisa pandai mengisinya itu baik saja, tapi kalau enggak ya saya sarankan yang lain. Saya ngomong apa? Ya, di satu sisi saya akan coba baca buku. Ya, mungkin itu saja. Ini sudah panjang lebar. Saya nggak tahu mau ngomong apa kepada kalian, menyampaikan apa, tapi yang jelas ada 3 hal yang akan saya lakukan ke depannya. Saya ulang lagi, tetap beternak, tetap melakukan usaha dan latihan fisik dan latihan otak. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di segmen atau video berikutnya. Silahkan like, subscribe, dan silahkan tulis di kolom komentar kritik, saran, dan apapun yang kalian sampaikan. Bye bye.